Baik, salah satu pemberat tadi dari teknologi ada Goto, hari ini tertekan cukup dalam 2,63% dan kembali meninggalkan level 300-an. Dan hari ini sempat menyentuh ke level tertingginya di 324. Untuk besok, Pak Andri, kemana arah untuk Goto? Ya kita rekomendasi hari ini untuk besok ya, nanti juga kita lihat listnya juga memang sell ya untuk Goto dan juga Bukalapak ya, karena memang kenaikannya sudah terlalu tinggi, 5 hari berturut-turut naik, dan juga hari ini pun juga volumenya tinggi, dan juga dari candlestick-nya pun juga sama ya, ada sinyal bearish pin bar, jaraknya sinyal reversal, meskipun agak rebound besok pun juga itu untuk kita take profit ya, bukan untuk kita hold. Karena juga sama juga sentimen private placement juga kita lihat di sini sangat besar ya, 30 triliun isunya, itu lebih besar dari IPO, dari IPO-nya ya, Oke, 12 triliun. support dan resistennya untuk Goto, Pak, untuk esok hari? Betul sih, di demand areanya di 260 sampai 220 ya. Jadi kalau medium term saya sih masih melihat sih Goto masih bisa new low lagi di bawah 200. Tapi kalau untuk besok saya pikir agak terbatas ya. Paling range-nya antara 280 sampai dengan 260 ya untuk besok supportnya untuk itu. Mas Dewi. Oke, untuk buka Pak Andri, tampaknya auto reject bawah hari ini. 294 melemah di 6,96%. Ya sama sebenarnya ini ada korelasi juga ya dengan Goto ya, kenaikannya juga sama minggu lalu hingga hari ini pun juga Goto profit taking juga buka sama. Ya untuk supportnya sih masih di berapa kalau nggak salah 2316, resistennya supportnya di 280 sampai dengan support berikutnya di 266. Jadi Goto pun sama ya, supportnya kan di 248 Ya, ya, jadi emang agak rawan memang di Goto ya, karena emang apa transaksi volumenya kan lebih kecil dibandingkan Goto yang lebih yang raksasa ya. Jadi artinya pergerakannya pun lebih liar di Goto di Bukalapak dibandingkan di Goto. Jadi saya baik. pikir instrumen sih masih rawan Oke. profit taking Bukalapak. Terakhir singkat saja sebelum kita jeda terlebih dahulu Pak Andri, untuk WIRG Pak, 925 menguat di 20,13%. Di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, WIRG justru menguat signifikan setelah sebelumnya menembus ke level 1.300-an Pak Andri. Ya kalau untuk WRG sih, kalau baik technical juga isu, ya, fundamental pun bagus ya. Kemudian juga ada beberapa sekuritas juga sudah upgrade sahamnya. Kalau baik technicalnya sih emang sudah oversold ya, sudah oversold. Ikutannya juga sudah bottomnya, wave koreksi C-nya di 715 kalau nggak salah ya. Yang rebound tadi sudah break di atas 880, dan juga nanti the next targetnya 960 sampai dengan 965 sampai dengan 1025. Jadi the next triggernya untuk dia untuk reversal lagi balik ke 1600 harus break di atas 1215. Jadi kalau Oke, melihat dari sentimen fundamental news yang ada, apalagi bekerjasama dengan grup Salim, tambah teknikalnya juga, volumenya juga hari ini tinggi, harusnya sih bisa break data besok menuju ke 965 sampai minimal ke 1025 untuk besok gitu. baik, ada yang mempertahankan WIRG di 1.900 dari BNI, ada upgrade dari sisi harga tidak Pak? Kalau untuk dari analis kita sih belum ada yang cover ya untuk PRG ya. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, pemirsa, kita akan coba lihat dulu sama-sama apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Andri Zakarias untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, tampaknya 2 saham teratas ini tadi juga sempat kita bahas, ada Goto, kemudian juga ada WIRG. Goto direkomendasikan sell, kemudian WIRG spekulatif buy. Tadi WIRG masih ada ruang penguatan, sementara untuk Goto direkomendasikan untuk sell terlebih dahulu dengan penguatan yang terjadi dalam beberapa perdagangan terakhir. Sementara dari pertambangan pemirsa ada Adaro Mineral masih direkomendasikan buy on weakness 2130 sampai dengan 2550. Kemudian dari Antam hari ini juga menguat signifikan. Rilis kinerja kuartal pertama juga sudah keluar dan kenaikan dari sisi laba juga di atas 100%, di mana buy on weakness dari sisi support di 2490, resistennya ada di 2650. 4 saham pilihan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Andri Zakarias, Head of Technical Analyst PT BNI Sekuritas. Pak Andri, kita lanjutkan kembali. 2 saham pilihan tadi juga sempat kita singgung, Pak Andri, ada Goto, kemudian juga ada WIRG. Langsung kita ke saham pilihan yang ketiga untuk ADMR. Anda juga rekomendasikan buy on weakness. Analisisnya seperti apa Pak Andri dengan rekomendasi buy on weakness untuk Adaro Mineral? Ya kalau Adaro Mineral ini memang sebenarnya bagus ya, mengikuti dari juga induknya juga Adaro ya, dan juga dilihat juga tren dari harga barannya. Jadi kalau saya lihat sebenarnya nggak ada masalah ya dengan saham ini masih di atas
60 hari moving average ya di 2050. Jadi emang selama trennya masih naik, saya pikir masih upside. Cuman untuk day to day-nya masih cenderungan sih turun ya, karena yang sebenarnya yang harus dia break adalah sini triggernya adalah di atas 2550. Jadi range-nya adalah 2550 untuk range atas breakout-nya, bawahnya di 2130. Tapi kalau besar wave ya harusnya sih bisa turun lagi di bawah 2130. Tapi kalau untuk day to day untuk 1-2 hari ke depan ya saya pikir masih konsolidasi, ya paling-paling bisa kita manfaatkan, ya bisa ada 2250 sampai dengan 2130 untuk kita cicil beli. Stop loss-nya murah di 2050, targetnya 2550 sampai dengan 2810. Jadi kita lihat risk reward-nya sih masih cukup memadai lah ya, cukup bagus. Kita bisa collect, lihat tren juga. Batubara pun kita prediksi bisa tembus rekor high lagi dalam 1-2 bulan ini di atas $40 per metric ton. Jadi saya pikir ya tidak worth it lah kita untuk collect untuk saham-saham di batubara seperti kayak Adaro dan juga ADMR. Oke, 2250 dan 2230 level buy on weakness yang direkomendasikan. Dari sisi target price-nya Pak Andri, baik jangka pendek maupun jangka menengah. Ya kalau jangka pendek ya targetnya kita lihat di sini masih di 2790 sampai 2810 ya. Itu ada supply area. Tapi kalau untuk medium term-nya, karena ini kan koreksi 3. Ya, ini koreksi 4 ya. Dari 3-nya kemarin peak-nya 3200, harusnya kalau kita lihat panjang dari 1600 ke 3200, ya harusnya bisa mencapai di sini targetnya 2130 ditambah dengan range-nya di 800 rupiah. Jadi artinya targetnya bisa menuju ke 3600 sampai dengan 4200 untuk medium term-nya untuk ini ya, ADMR. Karena kita prediksi memang batubara bisa menuju ke 530 sampai dengan 600 untuk jangka menengah ke panjang. Jadi artinya ya matching lah antara target ADMR dengan target call-nya, Ya. Mas David. Baik, dari pertambangan lain Antam Anda juga rekomendasikan buy on weakness Pak Andri. Hari ini menguat di 1,61%, 2530. Padahal tadi awal pembukaan sesi pertama Antam kenaikannya juga cukup signifikan. Tapi di penutupan sesi kedua pelemahannya sudah agak sedikit terbatas ini. Apa yang bisa kita cermati dengan penguatan terbatas dari Antam, terutama di penutupan sesi kedua dan peluangnya untuk perdagangan esok hari, Pak? Ya, makanya kita rekomen untuk besok buy market, karena hari ini bikin bear spin bar atau shooting star, sinyal reversal. Jadi harusnya dia masih ada intra gap-nya di tadi openingnya di gap di 2520. Tapi kalau lihat sentimennya sekarang dari Tesla, dari nickel pun juga sekarang masih bearish, tapi untuk medium term masih akan new high lagi karena polanya pola bullish pennant. Jadi artinya dari prospek dari komoditasnya, gold juga sekarang cenderung rebound karena teknikalnya di dolar sendiri, dolar Amerika sendiri lagi turun. Jadi artinya good untuk komoditi. Jadi artinya metal masih bagus, laporan keuangannya pun juga permain net income-nya juga naik 130%. Jadi artinya 3 isu itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Cuman tadi karena indeks kita mengalami koreksi, saya pikir agak tertahan kenaikannya. Tapi kalau dari indikator sih, stokastiknya juga di atas 50, juga sinyal buy. MACD-nya juga sudah mulai crossing over, jadi artinya sudah mulai ada sinyal minat belinya sudah mulai muncul. Jadi saya pikir bisa untuk besok ada koreksi, bisa untuk kita cicil beli, karena ini untuk kemungkinan ya ada peluang untuk bikin rounding top. Ya artinya targetnya di sini masih ada gap di 2540 sampai dengan di sini gapnya 2740 yang harus diisi dulu untuk sebelum dia koreksi lagi. Jadi masih bisa worth it lah untuk kita koreksi sekitar harga 2.500-an menuju ke 2740 sampai dengan 2920 untuk Antam. Baik, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan, ada Goto, WIRG, Goto direkomendasikan sell, WIRG spekulatif buy, ADMR buy on weakness, dan juga Antam direkomendasikan buy on weakness. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Andri, di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak masuk pertanyaan. Kita ke Makassar terlebih dahulu. Kita akan coba sapa, ada Bapak Andi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mau menanyakan bagaimana prospek saham XL untuk minggu ini. Tadi sudah masuk di harga 2640. Emiten infrastruktur telekomunikasi untuk XL 2640 ambil posisi selama sepekan ke depan, Pak Andri? Ya, kalau lihat seminggu ini sih harusnya ini kan koreksi 5, jadi artinya 5 dalam A, jadi artinya bisa interkoleksi. Kondisinya pun juga sudah oversold, dan di sini pun kita lihat ya sell power-nya pun lemah ya. Jadi artinya ini turun tapi volumenya sudah tidak sekuat seperti minggu lalu. Jadi artinya bisa kita koleksi, di sini bisa akumulasi
ya supportnya dari sebulan yang lalu di 2550, jadi saya pikir tidak terlalu banyak lagi ya, karena sini buat penurunannya pun juga volumenya turun, jadi artinya Oke. kecenderungan ini kecenderungan profit taking ya, bukan karena panic selling, jadi artinya bisa untuk kita koleksi di area 2400 sampai 2550, dan nextnya targetnya 2900 sampai dengan di sini 3100 untuk medium termnya ya. Oke. Jadi Tadi bisa masuk 2640 Pak. Keputusan yang cukup bijak Pak Andri? ya sebenarnya sebenarnya nggak ada masalah ya, karena ini kan kalau kita untuk 1 mingguan masih bisa Ya. kita hold, karena sebenarnya sih tadi ada false break ya, tadi kan di 2700 tadi bikin high hari ini 2710, tapi kalau melihat untuk day to day mungkin ya salah, tapi kalau untuk 1 minggu saya pikir nggak ada yang salah, karena juga ini sudah dikoreksi 5 dalam A, jadi artinya dari rebound nanti potensinya ke wave koreksi B ya, reboundnya naik, jadi artinya targetnya minimal 2810 sampai dengan di sini 3000 ya, karena itu di 3000 ada intraday gap, jadi mungkin ya masih bisa kita koleksi lah. Baik, selanjutnya ada Nongki. Ini dari Bandung menanyakan saham CPRO, Sentral Proteina Prima Tbk, sudah ambil posisi di 82 untuk 1 minggu ke depan. Penutupan hari ini di 69, ada potensi balik ke level masuk tidak Pak? Ataupun melebihi itu supaya bisa profit ini? Sih bisa ya, karena ini juga melihat bahwa untuk 1 minggu depan karena sudah oversold juga dan juga sudah bottoming ya di 66, jadi stop loss di bawah 66, target resistnya di sini 76 sampai dengan di sini ke 85. Jadi kalau untuk jangka menengah sih saya pikir masih ada oversold ya, jadi artinya penurunan konten sih memang harusnya ada sekali lagi turun, tapi saya pikir itu paling 1-2 minggu ke depan ya, tapi kalau untuk 1 minggu ini seharusnya bisa upside di atas tadi 67 sampai 76 dan bahkan bisa sampai di sini di atas 83. Jadi triggernya untuk membalikan tren harus di atas 83, ke closingnya untuk menuju balik lagi ke 100 sampai dengan 130 lagi. Baik, selanjutnya tanpa menyebutkan nama dan lokasi untuk SMDR Pak. Sudah ada di 2700. Resistennya di berapa untuk minggu ini Pak Andri? Ya kalau untuk SMDR ya hari ini dia nggak bisa bikin new high lagi, dari resistennya kemarin ada di ya two-year top ya, two-year topnya di candlenya di 3020 ya, di sini ini kelihatannya tipikalnya wave 4 wave 3 yang sekarang agak rawan menuju wave koreksi 4, jadi artinya kalau untuk targetnya ya, kalau break di atas 3020 targetnya di sini 1750, jadi artinya 1200, jadi targetnya bisa sampai 3500 sampai 4200 untuk medium termnya ya. Jadi kalau untuk short term kita lihat di sini resistennya di 3230 sampai dengan 3450, supportnya di sini di MA-nya di 2470 sampai dengan 2020. Jadi kecenderungan sih kalau seperti ini mendingan kita take profit dulu atau beli di bawah 2470 sampai dengan 2200 untuk nanti new high lagi di atas 3020. Baik, selanjutnya dari Bintaro untuk BBHI Pak. Awal sampai dengan awal Juni ini, hari ini koreksi cukup dalam 4830 BBHI. Ya kalau BBHI saya pikir wajar ya, karena dari weekly-nya pun juga catatan ini koreksi C, jadi artinya kemarin naik sempat waktu pas launching Alobank ya, waktu hari Kamis, hari Jumat kemarin itu pas di rejection di pas 60 hari moving average, pas di rejection, jadi makanya dia pullback turun. Hati-hati, ini kemungkinan akan turun lagi di bawah 4630 menuju di sini 200 moving average di 4100, jadi ya mendingan kita beli di antara 4100 atau 4400 untuk kita buyback lagi, karena di sini weekly-nya, daily-nya pun juga kecenderungan untuk turun, karena kalau lihat dari BBHI daily-nya masuk koreksi 5 ya. Sementara untuk weekly-nya masuk koreksi C, jadi artinya yang kita buy weakness ya, untuk BBHI bisa rawan di bawah 4630. Oke, kita ke Banda Aceh Pak Andri, ada Raizan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ingin masuk ke Harum ini, level entry yang direkomendasikan. Ya kalau Harum sebenarnya sih bisa kita lihat di sini lebih amannya sih sebenarnya di atas ini ya, di atas moving average-nya di 11.300 ya, di atas 11.650 ya. Jadi hari ini ya agak false break juga, di sini ada 11.250 tapi hanya sini false break 2 poin ya, 2-3 poin, jadi artinya kecenderungan sih, tapi untuk medium termnya sih masih naik ya, karena ini pola koreksi ABC, jadi harusnya bisa tembus di atas 11.850 sampai dengan sini ada target 12.900. Jadi kalau untuk yang sudah beli di area 10.800 sampai dengan 11.300 bisa masih hold.
Ya, Dan tadi saya bilang tadi 11.800 sampai dengan 12.900 untuk jangka pendeknya. baik. Masih dari pertambangan batu bara, ada Hadi di Lampung ini. Untuk Adaro, baru ingin masuk juga Pak Andri, level entry yang direkomendasikan? Ya, kalau untuk Adaro sih lebih prefer sih masuk di bawah ini ya. 3.050 sampai dengan di sini 3.000 ya. Ya 3.050 sampai dengan di sini di 2980. Jadi emang area supportnya area itu. Ya saya pikir bisa untuk kita beli karena di sini juga polanya masih untuk daily-nya sih masih konsolidasi ya. Jadi masih Ya. range aman. Ya weekly-nya pun juga masih bullish. Ya cuman kita lihat di sini tetap stop loss-nya di bawah di sini 2770. Baik. Kemudian ada Yohan dari Batam ini. MTEK ambil posisi di 1895. Level penutupan hari ini sepertinya melemah di 5,25%. Jangka pendek, Pak Andri. Ya kalau MTEK sebenarnya apa namanya garis rewardnya cukup lumayan bagus ya. Jadi artinya kita spekulatif buy di sini 1.800 ya. Kalaupun dia tembus 1.800 berarti masuk koreksi C, masih 5 ya. Tapi kalau tembus di atas 2040 dia akan menuju di sini targetnya 2350 sampai dengan sini ada gap 2700. Jadi potensi resikonya cuma 100 sampai 200 rupiah ya di bawah 1.800, tapi resiko tingkat rewardnya untuk keuntungannya bisa di atas 23 sampai 27. Jadi artinya risk rewardnya 1:3. Jadi saya pikir nggak masalah kalau untuk medium term to hold karena ini koreksi terakhir ya dari fase wave-nya. Oke, ada Yohan dari Batam ini. Tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak Andri. Waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih banyak pertanyaan lain yang kami mohon maaf. Dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di program dan di waktu yang sama di Perdagangan Esok Hari. Pak Andri, terima kasih. Sekali lagi sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih ada Bapak Andri Zakarias yang merupakan Head of Technical Analyst PT BNI Sekuritas. Dan pemirsa perbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David Sanovel dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.